Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahel Padilla, NPM 020721000033, semester 1, kelas A, mata kuliah hidrologi, materi unsur-unsur aliran sungai. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Okmayendri, Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Langsung saja kita masuk ke materi. Definisi. Yang pertama, debit, volume air yang mengalir per satuan waktu. Yang kedua, limpasan atau runout, semua air yang bergerak keluar dari pelepasan atau outlet, daerah pengaliran ke dalam sungai melalui rute permukaan maupun dalam tanah. Yang ketiga, limpasan permukaan atau surface runout, limpasan air yang selalu mengalir di atas permukaan tanah. Yang keempat, limpasan bawah tanah atau subsurface runout, yaitu limpasan yang mengalir melalui bawah tanah. Yang kelima, limpasan bulanan, yaitu volume air selama bulan tertentu dapat pula dinyatakan sebagai tinggi D agar dapat dibandingkan dengan hujan dan penguapan. Yang keenam, limpasan rata-rata bulanan atau tahunan, yaitu harga rata-rata per bulan atau per tahun. Langsung ke materi selanjutnya, lengkung massa. A. Definisi. Lengkung massa adalah penyajian grafis suatu aliran akumulatif atau volume air dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T sebagai fungsi waktu. Secara umum, ini dia rumusnya. V sama dengan TO Q dt dan Q sama dengan dF per dt. Jika variasi debit berbentuk segitiga lengkung, masanya berbentuk huruf F S dengan dua buah segmen parabolis. Volume selama T adalah, ini dia rumusnya. Ini rumus volume selama T, yaitu V sama dengan 1/2 Q maksimal T. B. Lengkungan massa dan kapasitas waduk. Lengkungan massa dapat digunakan untuk menentukan kapasitas waduk yang diperlukan untuk memenuhi fungsi tertentu berdasarkan seperangkat syarat atau kondisi tertentu, meskipun pada saat ini telah diciptakan cara-cara lebih baik, namun ini masih banyak digunakan sebagai pendekatan pertama. Next, lengkungan penggosokan atau depletion curve. Yang pertama, definisi. Lengkungan penggosokan adalah hidrologi sungai yang terjadi selama waktu tidak ada hujan, di mana debitnya didapat dari aliran atau outflow air tanah lewat aquifer dan dinamakan aliran dasar atau base flow. Lengkungan penggosokan digunakan dalam analisa hidrograf banjir untuk menentukan beberapa bagian dari limpasan total. Yang kedua, ada teori. Lengkungan penggosokan merupakan aliran keluar air tanah. Proses ini diurai dengan teori aliran air tanah tidak lunak atau non-steady flow. Analisa proses limpasan. Sini ada karakteristik limpasan, yaitu salah satu masalah dalam hidrologi adalah untuk mendapatkan debit sungai dalam suatu daerah pengaliran akibat curah hujan daerah pengaliran sungai, yaitu suatu sistem yang berubah curah hujan atau input ke dalam debit response di pelepasan atau outlet. Karakteristik fisik terdiri dari 3. Sifat-sifat permukaan. Yang kedua, sifat-sifat lapisan atau tanah. Yang ketiga, sifat lapisan bawah tanah. B. Pendekatan sistem.
Dalam pendekatan ini, yang penting bukanlah untuk menelan terlalu mendalam terhadap orang yang sebenarnya terjadi dalam sistem atau box, tetapi mengarah terhadap benarnya konversi diagram input ke dalam diagram output. Yang pertama, sistem daerah pengaliran sungai adalah sedemikian kompleksnya sehingga dalam banyak hal dipandang perlu untuk membagi menjadi paling sedikit ke dalam 3 buah subsistem. Agar didapat pemecahan yang baik, subsistem tersebut adalah: yang pertama, lapisan permukaan dan lapisan dekat permukaan atau dangkal, di mana terjadi response cepat terhadap curah hujan. Yang kedua, daerah tidak jenuh dengan tampungan lengas tanah atau soil moisture yang menyebabkan adanya pengisian atau recharge pada lapisan bawah tanah atau subsoil. Yang ketiga, lapisan bawah tanah dengan response atau sambutan aliran air tanah yang lambat terhadap pengisian. C. Konsep waktu tempuh. Di dalam analisis sistem hujan elementer tersebut berupa impuls dan hidrologi yang didapat merupakan hidrologi kejut atau instantaneous hydrography. Dengan menggunakan prinsip superposisi, dapat dibuat hidrologi akibat hujan dan durasi tertentu. D. Konsep tampungan. Efek tampungan dapat ditiru dengan penelusuran atau routing, inflow atau curah hujan lewat reservoir. Di sini ada gambarnya ya. Terus di sini Q sama dengan debit keluar. Ini ada H, terus ada S. Keterangannya di sini I sama dengan debit masuk air, S sama dengan tampungan, Q sama dengan debit keluar. Jika reservoir tersebut mempunyai dinding vertikal yang lunak A, maka hubungan S dengan A adalah ini rumusnya juga nih. S sama dengan H kali A. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya. Rasional. Cara ini adalah cara tertua untuk menghitung debit banjir dari curah hujan. Cara tersebut didasarkan atas rumus Q sama dengan I kali A, di mana I sama dengan intensitas hujan yang merata di seluruh daerah pengaliran dan turun menerus. A sama dengan luas daerah pengaliran. Rumus di atas didasarkan asumsi. Yang pertama, tidak ada kehilangan atau semua curah hujan menjadi limpasan permukaan. Yang kedua, lama waktu hujan adalah sedemikian rupa sehingga debit keseimbangan dicapai. Pengukuran debit sungai. Yang pertama, pengukuran duga A. Duga air sungai adalah elevasi di atas detum O. Maka muka air di pos pengukuran duga air yang ditentukan sembarangan. Dengan tersebut kadang-kadang ditentukan sebagai duga air di atas muka air laut. Namun juga seringkali ditentukan sedikit di bawah duga debit 0. Nah, ini ada gambarnya. Yang kedua, pencatat duga air atau water level recorder. Rambu pengukuran duga air atau staff Google atau Pales Scale sangat murah biayanya. Namun harus sering dibaca untuk mendapatkan hidrograf jika muka air berubah dengan cepat. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka digunakan alat pencatat duga air atau automatic water level record, di mana gerakan pelampungnya karena perubahan muka air sungai dicatat di atas suatu grafik. Pencatatan dilakukan dengan oleh suatu pena di atas grafik yang diletakkan pada suatu drum yang diputar oleh peralatan jam. Di sini ada gambarnya.
catatan duga air. Yang ketiga, pengukuran debit. Dalam pengukuran ini ada dua cara, yaitu yang pertama pengukuran kecepatan arus dan penampangan melintang sungai. Pengukuran arus dapat dilakukan dengan pelampung dan alat pengukuran kecepatan atau current meter. Jika menggunakan alat pelampung pengukuran kecepatan, arus dapat dilakukan dengan mudah meskipun muka air sungai sangat tinggi. Tempat yang digunakan untuk pengukuran ini haruslah merupakan bagian sungai yang lurus dalam perubahan lebar atau kedalaman dan gradien sungai yang kecil. Yang keempat, pembuangan lengkungan debit atau rating curve. Untuk menentukan parameter hubungan tersebut digunakan cara kuadrat terkecil atau least square method. Sebelum dilakukan analia regresi harus ditentukan dulu variabel yang mana yang dapat dipandang bebas dari kesalahan atau paling tidak kesalahan dapat diabaikan. Next. Itulah materi dari saya yang bisa saya dapat sampaikan atau presentasi saya hari ini. Terima kasih pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Musirawas. Sekian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.